Bener nggak sih kalau kelamaan masak pakai kompor tanam model begini bisa pecah? Beli air fryer itu penting nggak sih? Emang rasa masakannya bisa enak? Milih blender itu dari segi harganya, fungsinya, atau mereknya? Oven listrik low watt seharga 500 ribuan ini bagus nggak sih? Yuk simak review tentang beberapa perabotan yang aku pakai di dapur rumah pojok 88 ini ya. Tapi sebelumnya aku mau kelarin masakanku dulu. Hari ini aku lagi mau masak paru balado versi aku ya. Jadi paru yang udah direbus, aku masukkan freezer sebentar agar bisa dipotong setipis ini. Kemudian dibumbui dengan bawang putih, garam, merica bubuk, ketumbar bubuk, masako rasa sapi, dan sedikit tepung bumbu serbaguna. Kemudian diaduk-aduk sampai benar-benar merata ya, dan didiamkan sekitar 30 menit. Kemudian paru tadi kita goreng dalam minyak yang panas ya, sampai hampir kering. Selanjutnya kita siapkan bumbunya ya, simple aja, hanya bawang putih, kemudian ada cabai keriting dan cabai rawit serta terasi. Semua bumbu-bumbunya kita iris-iris aja seperti ini ya. Oke, next kita tumis bumbu hingga harum ya. Kita aduk-aduk dan kemudian tambahkan terasi yang tadi. Kemudian kita tambahkan sedikit garam dan kita masukkan paru goreng tadi ya. Aduk-aduk hingga merata. Nggak perlu terlalu lama ya dimasak karena parunya sendiri kan udah mateng. Oke, udah jadi deh. Tinggal kita sajikan ya. Kalau lagi masak kayak gini, biasanya aku suka nambah nasi beberapa kali. Rasanya gurih, pedas, dan ada aroma bawang putih gorengnya. Selamat makan teman-teman. Halo teman-teman, terima kasih ya udah mampir ke channel Rumah Pojok 88. Di video kali ini aku mau sharing beberapa peralatan yang aku pakai di dapurku. Jadi buat kalian yang lagi mau ngisi perabotan dapur atau lagi mau bikin dapur baru, simak video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama aku mau sharing mengenai kompor tanam ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat kejadian seperti ini. Oke, jadi awalnya aku juga sempat takut ya untuk memakai kompor tanam karena sebelumnya di rumah yang lama aku pakai kompor gas konvensional seperti biasa yang 2 tungku merek Rinnai. Kemudian akhirnya aku memberanikan diri untuk membeli kompor tanam dan ternyata menurut info dari pihak sellernya bahwa yang memasang kompor tanam ini harus kompeten ya. Jadi usahakan banget bahwa yang masang kompor tanam di rumah kita itu sudah sering melakukan tugasnya gitu. Karena apa? Karena bila salah-salah ngukur gitu atau salah-salah masang, akibatnya pada saat memasak dengan suhu yang tinggi dan dalam waktu yang lama, kaca dari kompor tanam ini bisa pecah atau retak-retak ya. Jadi ukuran lubang yang dibuat untuk meletakkan kompor tanam harus sesuai dengan ukuran pada cutting board ini ya. Cutting board ini biasanya diletakkan di dalam packaging kompor tanam. Oke, di sini aku pakai merek dari TK ya, Linea by TK dengan 3 tungku. Overall selama 2 tahun aku pakai ini masak hampir setiap hari, masak-masak berat maupun masak ringan, dan hampir pernah aku juga pakai nonstop 2 jam ya di 2 tungku ini nyala terus. Itu alhamdulillah masih aman. Cuman kekurangan dari merek Linea by TK ini adalah di bagian knop-knopnya. Jadi kayak apa ya? Kayak ngelupas gitu loh. Sebenarnya ini bisa aku buka kemudian aku pilok sendiri ya. Cuman ya agak kurang ini ya, kurang bagus sih kualitas knop-knopnya.
Dulu aku beli seharga, kalau nggak salah sih ya, itu seharga 4 juta kalau nggak salah ya teman-teman. Ini cooker hoodnya sama Linea by TK juga. Ini lumayan ngebantu banget sih, meskipun sebenarnya dapurku itu sirkulasi udaranya bagus ya, karena di situ ada 2 jendela yang anginnya kenceng dari sawah. Kemudian di sebelah sini juga, aduh maaf ya, ini rumah aku lagi berantakan banget karena lagi proses finishing, belum selesai. Dan yang terpenting untuk menjaga kualitas kompor tanam kita agar tetap optimal, selalu bersihkan setelah pemakaian ya. Jadi jangan ditunda-tunda bersihinnya. Oke, perabotan yang kedua yang mau aku review atau sharing adalah mengenai air fryer. Jadi air fryer ini kayaknya lagi hits ya beberapa bulan atau beberapa tahun belakangan ini, karena seperti klaimnya bisa menggoreng tanpa menggunakan minyak, jadi bisa lebih sehat, nggak bikin dapur kotor, dan kita bisa sambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Oke, dari klaimnya itu oke bener ya, kita jadi lebih praktis sih, apalagi kalau pagi-pagi mau nyiapin sarapan, kita bisa masukin aja lah ayam, ikan, nugget atau apapun ke sini, terus kita bisa sambil melakukan aktivitas kita yang lainnya. Tapi apakah worth it untuk kita beli? Apakah wajib punya atau enggak? Kalau menurut aku sih tergantung ya, tergantung kebutuhan kita sih. Karena kalau dari segi rasa, terutama kalau kita menggoreng ikan atau ayam goreng gitu ya, menurut aku rasanya memang beda banget ya. Misalnya kalau kita menggoreng pakai minyak goreng dan wajan gitu secara konvensional, nilainya misal 10 ya. Kalau pakai ini nilainya hanya sekitar 8 aja. Tapi kalau kita menggoreng makanan cepat saji seperti french fries atau nugget, hasilnya sama aja enaknya gitu. Nah, kemudian aku mau review dari merek yang aku beli ini ya. Jadi kapasitasnya 4,5 liter, mereknya Meko, harganya sekitar 900.000, belinya di toko oren atau di e-commerce banyak ya. Di sini ini aku coba nyalain ya. Di sini dia menampilkan ada beberapa gambar makanan, jadi kita nggak perlu repot mikirin harus suhu berapa, harus berapa lama, gitu tuh semuanya udah otomatis. Tapi menurut pengalaman aku, kalau kita pakai suhu gini, kadang-kadang itu nggak sesuai ya sama hasil yang kita harapkan. Misalnya kayak kapan hari aku set yang di gambar french fries ya. Jadi suhu 200 derajat Celcius dengan waktu 20 menit, hasilnya malah french friesku jadi hampir nggak bisa dimakan saking keringnya gitu. Jadi menurut aku buat kalian yang baru pertama kali beli air fryer, mendingan melakukan percobaan ya, trial error gitu, karena masing-masing makanan itu benar-benar berbeda waktu masaknya. Karena aku juga pernah ngikutin yang di sini, jadi gambar ikan ya. Aku coba dulu. Nih gambar ikan, aku goreng ikan bandeng, suhunya 180 derajat nih di sini dengan waktu 15 menit. Ternyata belum matang sama sekali. Akhirnya aku dobelin lagi. Ternyata malah hampir nggak bisa dimakan saking kerasnya gitu. Jadi mending kita sesuaiin aja bahan yang apa yang mau kita masak. Mendingan kita pause terus kita cek gitu ya, apakah tingkat kematangannya udah sesuai seperti yang kita harapkan. Jadi ini dia bagian dalamnya ya teman-teman, seperti ini. Di bagian ini nih bisa dicuci, jadi nggak masalah. Kalau bagian ini hanya bisa dilap-lap aja. Jadi dalamnya seperti ini, jadi minyak-minyaknya itu akan menetes ke bagian bawahnya. Nah, jadi kita perlu mencucinya setelah menggunakan. Tapi kalau kalian nggak pengen repot-repot nyuci, bagian dasarnya ini bisa kalian alasi dengan baking paper atau apa ya namanya, kertas minyak ya. Nah, jadi begitu selesai menggoreng dengan air fryer, kertasnya tinggal kita buang dan nggak perlu cuci-cuci lagi. Untuk kertasnya sendiri itu banyak juga yang jual di e-commerce ya dengan harga yang murah sih. Nanti aku kasih linknya di deskripsi.
Oke, berikutnya aku mau review mengenai blender ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang sekarang lagi galau mau beli blender merek apa dan harga berapa, ini aku kasih review atau sudut pandangku pribadi ya, karena aku udah pakai blender ini kurang lebih selama 2 tahun. Yang pertama, aku tidak di-endorse sama sekali oleh merek ini. Dan kenapa aku memutuskan untuk membeli merek Philips dengan harga yang lumayan sih kalau menurut aku ya. Jadi 3 ini seharga 800 atau 900 ribu gitu. Cuman dia nggak harus selalu 3 ini, jadi dia dijual kadang-kadang hanya 2 ini aja. Kemudian ada paketan yang komplit lengkap dapat 3 seperti ini. Sebelum aku memakai merek Philips, aku pakai merek yang lain ya, yang harganya termasuk murah, tapi akhirnya hasilnya juga nggak terlalu bagus dan daya tahan mesin atau peralatannya itu juga kurang, jadi mudah banget untuk mudah banget rusak gitu. Sedangkan kalau Philips ini kan hampir setiap hari aku pakai ya, ini untuk menghaluskan bumbu. Kemudian hampir setiap hari aku tuh selalu bikin jus ya teman-teman. Jadi ini blender tiap hari aku pakai. Sedangkan yang ini untuk penggiling daging hanya sesekali aja aku pakai ya. Kalau pas aku mau bikin tekwan untuk menghaluskan ikan, atau lagi mau bikin spaghetti untuk menghaluskan daging cincang gitu, ini aku pakai. Dengan hanya beberapa detik aja hasilnya itu udah bagus banget karena pisaunya bener-bener tajam banget sih ini. Kemudian blender ini pun bisa menghaluskan es batu jadi kayak es serut gitu ya. Jadi itu nilai plusnya. Sedangkan kalau blender biasa kan dia kalau kita cemplungin bongkahan-bongkahan es itu kan belum tentu bisa hancur sepenuhnya ya. Jadi ini dia bisa membuat seperti kayak es apa sih ini waktu kita kecil tuh es serut ya namanya ya. Nah, kayak gini gitu. Ini salah satu nilai plusnya sih. Oke, ini dia produk terakhir yang mau aku review atau sharing ya ke teman-teman semua yang mungkin kalian lagi bingung untuk cari oven listrik dengan harga yang terjangkau, dengan kapasitas yang medium ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, dan dengan daya listrik yang nggak bikin jeglek-jeglek ya, alias low watt. Ini bisa jadi pilihan yang menarik. Jadi aku beli merek Kirin ini sekitar 1,5 tahun yang lalu dengan harga 550.000. Kapasitasnya sendiri adalah 19 liter. Jadi cukup luas kalau aku mau pakai loyang yang lumayan ya, lumayan ukurannya untuk membuat bolu. Ini masih muat banget ya. Nah, jadi lumayan luas. Kemudian kalau aku mau bikin pizza gitu, itu bisa untuk ukuran yang medium di sini. Tapi ini belum digital ya teman-teman. Jadi ini kita masih secara manual untuk menentukan berapa suhunya. Kemudian di sini ada pilihannya apakah api atas, api bawah atau api atas bawah. Dan di sini juga timernya ini masih kita putar secara manual. Aku lumayan sering pakai ini, dalam sebulan mungkin aku pakai untuk bikin kue itu 1-2 kali. Dan menurut aku hasilnya juga bagus ya untuk membuat kue kering pada saat lebaran, bikin kastengel atau nastar, ini juga hasilnya bagus banget. Jadi dengan harga sekian, aku nggak tahu sih, tapi harga saat ini yang mungkin naik-naik sedikit lah ya, karena 1,5 tahun yang lalu harganya masih sekitar 550.000 gitu. Nanti untuk link pembeliannya bisa aku taruh di description box. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa informasi yang bisa aku sharing untuk kalian ya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!